Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C. Investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, tahun 2023 adalah tahun yang istimewa buat investor. Karena sampai dengan tanggal 8 Februari 2023 sudah ada 17 perusahaan yang listing. Apabila trennya ini berlanjut, bisa jadi sepanjang tahun 2023 ada lebih dari 100 perusahaan yang akan listing. Bisa berlipat dibanding tahun 2022 yang sebanyak 59 perusahaan. Bahkan BEI juga berencana akan mengundang perusahaan asing untuk bisa listing di BEI. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah BEI dan OJK sudah membekali investor retail dengan literasi yang cukup memadai? Dan yang paling utama, apakah OJK sudah mempunyai kemampuan untuk memverifikasi perusahaan yang akan listing? Data saya pada tanggal 3 Februari 2023 menunjukkan tahun IPO, jumlah IPO, dan harga saham sebagai berikut. Pada tahun 2020, ada 8 dari 51 perusahaan yang listing atau 15,7%. Tahun 2021 ada 5 dibanding 54 perusahaan yang listing atau sebanyak 9,3%. Dan pada tahun 2022 ada 9 dari 59 perusahaan yang listing atau 15,3% yang harga sahamnya Rp50 atau kurang. Artinya dalam 3 tahun terakhir rata-rata ada 13,4% dari perusahaan yang listing yang harga sahamnya sudah nyandar di Rp50 atau kurang. Dan trennya dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Kita juga masih belum lupa atas kasus saham gorengannya Om Beni Cokro. Dan saat ini ada kasus yang cukup besar dari KSP, Koperasi Simpan Pinjam Indosuria. Saya sangat prihatin. Dan kali ini saya akan bongkar bagaimana mudahnya OJK menyatakan prospektus perusahaan yang akan listing menjadi efektif dan proses IPO bisa dilanjut. Saya tidak bermaksud menakutkan teman-teman yang akan investasi di pasar modal, namun justru memberikan pesan agar yang pertama, dengan kualitas verifikasi OJK seperti ini, maka kita harus lebih hati-hati dan lebih mengenal dengan baik emiten yang akan kita kolek sahamnya. Yang kedua, OJK atau pihak terkait agar melakukan verifikasi dengan lebih baik dan pakai hati terhadap perusahaan yang akan listing. Karena investor retail jumlahnya ribuan. Yang ketiga, tolong OJK meningkatkan literasi ke masyarakat agar lebih paham dan tidak semata-mata menyerahkan risiko ke masyarakat. Dan yang keempat, OJK atau pihak terkait agar menegakkan aturan yang tegas untuk emiten-emiten yang melanggar aturan yang telah dibuat oleh OJK. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka saya yakin kasus KSP Indosuria dan Beni Cokro selanjutnya akan segera bermunculan di BEI. Yuk kita mulai. Dari 17 perusahaan yang listing di tahun 2023, hanya dalam waktu 1 bulan sudah ada 2 perusahaan yang harga sahamnya longsor sampai dengan 65%.
yaitu PT Mitra Tirta Buana atau SOL dan PT Lavender Bina Cendikia atau BMBL. PT Mitra Tirta Buana berdiri tanggal 5 Juni 2009 di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kepemilikan oleh 7 orang. Karena tujuan saya untuk mempertanyakan kompetensi OJK dalam melakukan verifikasi, maka kita bedah dulu bagaimana proses dan kewajiban OJK pada saat perusahaan akan listing. Saya tarik data dari webnya OJK. Saya dapatkan bahwa mekanisme listing adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan memahami aturan dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK untuk listing. Dan yang kedua, perusahaan mempersiapkan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut, dibantu dengan sekuritas dan para pihak, misalnya notaris, penasihat hukum, dan akuntan. Lalu mengajukan prospektus ke OJK. Selanjutnya, permohonan listing dalam bentuk prospektus ini yang akan dilakukan analisa oleh OJK untuk mengevaluasi kelayakan perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh OJK. Yang pertama, melakukan evaluasi atas proposal prospektus. Yang kedua, OJK akan melakukan mini expose dengan emiten, penjamin emisi, dan profesi penunjang yang lainnya, notaris, penasihat hukum, akuntan, dan lain-lain. Yang ketiga, OJK akan melakukan site visit. Yang keempat, OJK dapat meminta data tambahan. Atas data yang sudah ada, apabila dirasa perlu, OJK bisa meminta data tambahan. Apabila sesuai dengan ketentuan dan apabila layak, maka OJK baru menyatakan pra-efektif. OJK memberikan izin perusahaan tersebut untuk melakukan publikasi. Kira-kira prosesnya seperti kalau perusahaan akan mengajukan kredit ke bank. Bank akan melakukan analisa atas kelayakan perusahaan tersebut untuk bisa disetujui atau tidak kreditnya. Sebagai gambaran, apabila bank mempunyai kredit macet di atas 7,5%, maka penyaluran kreditnya di-stop oleh OJK. Nah, ini dalam 3 tahun terakhir, rata-rata perusahaan yang nyungsep dengan harga saham Rp50 sudah 13,4%. Jauh lebih tinggi dari ketentuan yang dibuat oleh OJK terhadap bank apabila kredit yang disalurkannya macet. Yuk kita kembali ke SOL. SOL melakukan penawaran pada tanggal 6 Januari 2023 dengan melakukan penawaran saham sebanyak 270 juta lembar di harga Rp110. Dengan demikian, harapannya SOL dapat mengkolek dana masyarakat sebanyak 29,7 miliar. Di samping itu, SOL juga merencanakan untuk melepas waran sebanyak 67,5 juta lembar di harga Rp100. Dengan demikian, harapannya bisa mengkolek dana dari waran sebanyak 6,8 miliar. Total dana yang diharapkan bisa dikolek sebanyak 36,5 miliar. Kita masuk ke tujuan penggunaan. Tujuan penggunaan hasil penawaran umum. SOL merencanakan penggunaan penawaran umum sebanyak 5 miliar atau 16,84% untuk pembangunan pabrik baru dengan status tanah sewa ke Pemda selama 20 tahun. Dan yang kedua, sebanyak 3,5 miliar atau 11,78 miliar untuk penambahan mesin-mesin dan perlengkapan. Sisanya sebanyak 21,2 miliar atau 71,38% untuk modal kerja. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apakah OJK memahami proses bisnisnya? Karena key success factor untuk usaha produksi air minum dalam kemasan adalah penguasaan sumber air. Dan SOL mengandalkan sumber air sebagai bahan baku utamanya
dari PDAM Sleman dan PT Tirta Jaya Sukses. Seoul tidak punya sumber air sendiri. Perkiraan saya, verifikator dari OJK kurang berpengalaman dalam melakukan analisa. Yang kedua, hubungan calon emiten dengan bank atau kreditur. Kita dapatkan bahwa Seoul punya hutang ke Bank Panin sebanyak 1,3 miliar dengan status restrukturisasi karena COVID. Agunan berupa SHM di Cilengsi, Bogor. Nah, pertanyaan saya, apakah OJK memahami arti dari restrukturisasi dan apakah OJK sudah mendalami restrukturisasi tersebut diberikan oleh bank karena apa? Mengikat target dana yang diperoleh dari listing sebesar 30 miliar rupiah. 25 kali dari fasilitas kredit yang saat ini direstrukturisasi oleh Bank Panin. 1,3 miliar saja dilakukan restrukturisasi oleh bank. Ini malah mau mengumpulkan dana sebanyak 30 miliar. Yang ketiga, kelayakan perubahan laporan keuangan menjelang listing. Terdapat kenaikan uang muka sebanyak 110 kali dan terdapat kenaikan aset tetap sebanyak 5,5 kali. Apa yang naik? Pada periode Desember 2021, uang muka hanya sebesar 113 juta. Namun di posisi neraca Juni 2022, uang muka menjadi 12 miliar. Ada dua penggunaan uang muka. Yang pertama, untuk uang muka biaya IPO sebanyak 4,7 miliar. Kita tahu dengan melepas saham 270 juta lembar dan harga IPO di Rp110, maka target dana yang bisa dikolek oleh Seoul sebanyak 29,7 miliar. Dan pada Juni 2022, Seoul sudah mengeluarkan uang muka untuk IPO sebanyak 4,07 miliar atau 13,70%. Sesuai dengan POJK nomor 54 tahun 2017, estimasi biaya IPO hanya sebesar 11,94%. Ini pada Juni 2022, Seoul sudah mengeluarkan uang muka sebanyak 13,7%. Ini baru uang muka, artinya belum lunas. Harusnya OJK melakukan verifikasi. Mengapa biaya listingnya sangat besar? Uang muka yang kedua untuk pembelian tanah. Sebanyak 3 bidang tanah dengan uang muka sebanyak 8 miliar 440 juta rupiah. Setelah saya teliti, ternyata salah satu tanah yang telah dibayar uang mukanya adalah tanah yang saat ini menjadi agunan Seoul di Bank Panin seluas 715 meter persegi. Kita bandingkan, fasilitas kredit dari Bank Panin sebesar 1,3 miliar. Apabila kita asumsikan nilai tanahnya 150% dari fasilitas yang diterima, maka nilai tanah yang seluas 715 hanya sebesar 1,95 miliar. Dengan cara yang sama, kita bisa memperkirakan nilai tanah yang satu lokasi di Cilengsi, Bogor, seluas 381 meter persegi, yaitu sekitar 1 miliar 39 juta rupiah. Dengan demikian, uang muka pembayaran tanah masih tersisa 5 miliar 451 juta rupiah untuk membeli tanah di Sewon, Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, seluas 446 meter persegi. Dengan demikian, uang muka tanah di Bantul per meter persegi sebesar 7,27 juta rupiah, dan ini baru uang muka. Lalu berapa harga tanah di Bantul?
Uang mukanya saja per meter persegi sudah 7,27 juta rupiah. Apabila kita lakukan lagi di prospektusnya, juga tidak ada alokasi penggunaan penawaran umum untuk membeli tanah di Bogor dan Bantul. Mengapa ada uang muka pembelian tanah? Yang berarti akan ada pelunasannya. Dan mengapa hal seperti ini bisa lolos dari mata OJK? Di bagian aset juga kita dapatkan ada penambahan posisi peralatan sebanyak 22 kali dari 162 juta rupiah di akhir Desember 2021 menjadi 3,58 miliar di Juni 2022 dan stok galon mengalami kenaikan 100%. Kita tahu bahwa galon memerlukan ruangan yang cukup luas. Lalu penambahan peralatan dan galon ini disimpan di mana? Karena tidak ada penambahan fasilitas pergudangan. Nah, apakah pada saat melakukan site visit OJK tidak menemukan hal ini? Yang terakhir di bagian neraca kita temukan juga adanya penambahan ekuitas. Dalam 6 bulan terakhir, selama Januari sampai dengan Juni 2022, terjadi penambahan setoran modal sebanyak 64 kali. Dari modal awal 0,25 miliar menjadi 16,25 miliar oleh pemilik yang relatif merupakan satu atau dua keluarga. Padahal keuntungan rata-rata Seoul selama 1 tahun di periode sebelumnya hanya setengah miliar per tahun. Pertanyaan saya, apakah OJK melakukan verifikasi terhadap kebenaran penambahan ekuitas ini dan bahkan melakukan verifikasi dari mana asal dananya? Karena Seoul akan menjadi perusahaan terbuka. Dengan data-data di atas, maka saya sangat prihatin dan saya sangat meragukan kemampuan OJK dalam melakukan verifikasi prospektus. Dan untuk sementara, saya tidak akan melakukan pembelian terhadap saham-saham yang sedang listing. Teman-teman jaga kesehatan dan kita lihat sampai dengan akhir tahun nanti bagaimana perkembangan harga saham 17 emiten yang telah listing di tahun ini. Semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.